down panik langsung. Nah, Itu untuk yang struktural. itu untuk Iya. struktural. Jadi lebih fokus ke struktural. Akhirnya karena saking banyaknya ditemukan eh, banyak sekolah-sekolah yang akhirnya bersurat langsung ke BKD, bukain dong sistem, kita lupa. Akhirnya pada tanggal 26 Juli 2021 seluruh kepala SKPD membuat surat pernyataan. Oh, yang tadi Mas Fadli bilang Iya, itu. Betul, ha-ha. betul. Ada di poin 4 itu bunyinya tidak akan membuat permohonan pembukaan sistem dikarenakan kelalaian. Nah, Jadi harus jadi kalau lupa kan termasuk kelalaian. Iya, betul. Ya berarti mau nggak mau harus ditanggung. Ada beberapa Untuk ya bersangkutan. yang sudah datang ke kita Ya. juga ya Mas ya. Jadi ya, minta tolong bersurat ke BKD ya sesuai dengan pernyataan kepala dinas, kita harus komitmen dengan Ya. pernyataan itu. Ya akhirnya yang bersangkutan ya 3 bulan ke depan tidak dapat. Itu udah resiko ya, Iyalah, karena kan resiko surat pernyataan itu kan dia karena baterai ya, Pak, ya? bukan ini adalah kelalaian pribadi. Ya, jadi kita kan yang dijaga oleh kita itu institusi ya, bukan masalah pribadinya. Institusi yang dibawahi oleh kepala dinas ya udah buat pernyataan langsung ya, Ya. bahwa yang bersangkutan kalau ada kelalaian ya itulah resiko sendiri. Jadi saya berharap kepada teman-teman yang struktural ini harus benar-benar kalau memang batas waktunya sudah belum input ya itu resiko. Tapi makanya kita selalu wanti-wanti, selalu kita WA blast ya kepada teman-teman semuanya. Gitu. Iya, mau nggak yang 3 yang bulan, struktural, Bang. yang Oh, struktural mau nggak kehilangan TPP-nya 3 bulan lagi 60% tuh hilang tuh. Makanya Mantap faktor itu. X, faktor lupa di apa namanya minum obat ya, suplemen ya. Biasanya kan ada makanannya yang supaya nggak bikin otak lupa tuh. Tuh. Makanan bergizi aja deh, makanan yang sehat aja. Jadi untuk nge-refresh otak tuh banyak buah, sayur. Kalau saya sih cenderung itu, walaupun saya jarang makan, tapi saya biasanya makan sayur sama buah. Makanya otak saya sekarang agak cerah. Cie, promosi. Promosi Lain-lain. otak. Ya itu kalau nggak salah nih Mas Fadli, Bapak Pak Samsu, di setiap SKP itu pasti ada rekomendasi ya? Tidak selalu. Tidak selalu ya. Kalau di guru ada nih, Yes. itu yang tanda tangan di situ siapa Mas Fadli? Nah, biasanya untuk rekomendasi guru itu kepala sekolah. Oh ya, sobat pintar tuh yang Ya. nanya ke saya tuh. Terus kalau di struktural ada Kasudin. Kasudin itu yang memberikan rekomendasi wali kota. Wali kota ya. Tuh. Terus kalau di kepala dinas yang memberikan rekomendasi asisten yang membawahinya dinas tersebut. Ekstra. Jadi kalau kalau dinas pendidikan karena kita di bawah naungannya Askesra, maka yang memberikan rekomendasi untuk penilaian perilakunya kepala dinas itu Askesra. Oke Mas Fadli, nih ada yang nanya juga nih untuk tanggal-tanggalnya Mas Fadli. Tanggal di apa namanya SKP-nya SKP. itu iya. Ya mungkin yang periode 1 dulu ya, Ya. ya Mas ya, yang disampaikan. Untuk periode 1 karena penilaiannya itu sampai 30 Juni ya. Jadi di pejabat penilai tanggalnya itu 30 Juni 2021. Berapa Mas Fadli? 30 Juni 2021 ini di pejabat penilai. Sebenarnya sih nggak ada ketentuan khususnya, ketentuan pastinya atau yang sudah ditetapkan dalam sebuah surat pernyataan atau surat edaran atau peraturan. Cuman dan penandatanganan ini harus di hari kerja ya. Iya, iya. Nah, kadang di sasaran itu masih banyak nih ditemuin sasaran penandatanganannya 1 1 Januari. Januari. Tanggal merah ya. Kalau Tanggal merah. periodenya 1 1 Januari sampai 31 31 Desember. itu yang 1 tahun. Tapi kalau penandatangannya tidak di 1 Januari, kalau 1 Januari itu udah hari libur. Tanggal merah Ya. Pak. Tuh. Berarti yang untuk periode pertama pejabat penilaiannya itu sampai tanggal 30 Juni. 2021. Ya. Atasannya Untuk si pegawai yang dinilai dulu. apa pokoknya? Oh. Ya, yang dinilai. pegawai yang dinilainya itu tanggal 1 Juli 1 Juli. 2021, untuk atasan pejabat penilainya 2 Juli. 2 Juli Iya. 2021. Jadi berurutan. Jadi kita tinggal lihat kalender aja nanti. Kalau misalkan ada jeda-jeda atau misalkan tanggal 30 Juninya Jumat, berarti mau nggak mau nanti si pejabat yang atau PNS yang dinilainya itu di hari Seninnya. Berarti tanggal 3
gitu. Yang penting bukan tanggal merah Yang ya. penting bukan tanggal merah atau hari libur. Tanggal ini berlaku juga untuk fungsional kan Mas? Sama. Semuanya. Jadi untuk sobat pintar nih yang fungsional, yang guru, tanggalnya jangan sampai lupa. Untuk periode di SKP-nya adalah tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, untuk periode 1 pejabat penilainya di Iya benar, pejabat penilai dulu. penilainya tanggal 30 Juni 2021. Atasan pejabat penilainya tanggal 2 Juli 2021. Betul. Pegawai yang Yang dinilai 1 Juli 2021. Ya. Tuh, pintar. Betul. Jangan sampai ntar Ingat-ingat teman-teman. ya, jangan hari libur yang Jadi di jaraknya jangan terlalu jauh Iya. juga. Iya, Itu gitu. ya. Nah, untuk yang periode kedua, Nah, untuk periode kedua karena penilaiannya sampai 31 Desember, maka kita lihat dulu nih 31 Desember kan 2 tahun belakangan ini bukan merupakan cuti bersama nih. iya, kemarin juga Nah, enggak tuh. berarti penandatangannya bisa di 31 Desember. 31 Desember Iya. 2021. Iya. Terus Untuk atasan si pejabat yang dinilai atau pegawai. pegawai yang dinilainya itu kalau nggak salah di tanggal 4 Januari 2022. 4 Januari. Saya agak rancu nih untuk hari Senin pertama di bulan Januari itu tanggal 4 atau tanggal 3. Kalau nggak salah sih tanggal Tanggal- 4 tanggal 4, karena tanggal satunya tanggal 3. tanggal 3 ya. Oh, berarti tanggal 3. Tanggal 3. Oke, mohon maaf. Jadi diulang, pejabat penilainya 31 Desember, Ya, pegawai yang dinilainya 3 3 Januari 2022, atasan. atasannya tanggal 4 Januari 2022. Nah, coba diulang Pori. Ya. Pinter bener. Ya, sobat pintar, untuk periode kedua tanggalnya adalah untuk pejabat penilai tanggal 31 Desember 2021. Untuk pegawai yang dinilai tanggal 3 Januari 2022. Nah, untuk atasannya 4 Januari 2021. Ya, sobat pintar ya, ingat ya, jangan lupa ditulis. Kalau misalnya memang lupa tulis, nanti tinggal lihat lagi tayangan ini kita ini bisa ditonton diulang-ulang lagi. Iya, betul. Oke, Bang Pito, apalagi nih yang mau ditanyakan? Coba Berarti untuk guru lagi sama 2 periode juga. Sama. Berarti Jadi benar ya. untuk yang sekarang 2021 ini ya SKP itu yaitu baik guru ataupun tendik ya PNS semuanya adalah periode, ada 2 periode ya. Oke, Pak. Jadi 1 Januari sampai dengan 30 Juni, 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Ya, sobat pintar, berarti untuk SKP 2021 dibikin 2 periode. Ini banyak Dengan format yang berbeda. nah tuh kan. Tuh, formatnya bisa dilihat di mana Bang Padri? Nah, format Memang sekarang itu kita fokusnya itu ke 1 sampai 30 Juni dulu ya. Karena memang yang kedua itu agak lumayan. Agak lumayan formatnya. agak sulit dipahami sih. Agak sulit dipahami dan mungkin kalau dibahas juga Panjang ya, Pak. bisa berjam-jam ya. Wow. Ini Mas Fadli. Berarti untuk yang periode 1 kita masih pakai format yang lama. Iya, Oke. masih pakai format yang Berarti masih lama dan aman. masih menggunakan sistem yang sama. Oke, masih aman. Nah, kemarin itu jadi sempat dibuat menu tersendiri oleh BKD SKP Juni 2021 yang warnanya merah. Saya Mungkin belum- yang sempat sempat buka kemarin sebelum tanggal 8 Januari yang masih buka-buka simpek atau ngurusin SKP untuk kenaikan pangkat nih. Sekarang kan lagi hype-hype-nya mau Iya, naik pangkat benar. nih. Guru saya banyak yang Nah, naik itu pangkat tuh. dia. Jadi ada penilai sesuai dengan SE Gubernur. Kan di situ ada tuh penilaian prestasi kinerja periode 1 dan penyusunan sasaran periode 2. Jadi periode 2 itu kita sudah mengikuti format dari SF Menpan yang nomor 3 tahun 2021. Berarti- Jadi di situ, nah perbedaannya begini. Sudah lebih mendetail. Kinerja kita itu mengintervensi kinerja atasan. Jadi sudah tidak ada lagi kegiatan di dalam sasaran itu yang tidak berdampak langsung terhadap atasan. Jadi semuanya harus mengintervensi. Mau dia langsung ataupun Atau tidak tidak langsung. Gitu. Oke, sobat pintar. Jadi nanti barangkali untuk periode kedua ini ada tersendiri. Ada sosisnya ya, Pak, ada Jadi sosialisasinya ya, Pak. kita akan siapkan sosialisasi untuk periode 2 karena memang agak sulit ya periode 2 ini kan kita masih fokus sekarang ini adalah ke periode 1 ya. Jadi nanti insya Allah lah nanti kita dengan teman-teman ya baik pendidik ataupun tendik kita siapkan
untuk sosialisasi untuk di periode 2. Nah, Oke, tuh, Sobat Pintar. Sobat Jadi- Pintar yang ditunggu-tunggu sosisnya tuh, yang banyak ditanyain tuh. Jadi gini, yang tadi masih menanyakan masalah format-formatnya nih sudah dijawab sama Pak Samsu sama Mas Fadli. Jadi untuk sementara yang periode 1, rekan-rekan Sobat Pintar pakai yang kemarin dulu yang 2021. Iya. Untuk yang periode 2 ada yang baru tapi nanti akan dipublish dari PTK gitu. Udah Jadi sih sabar. sebenarnya Udah udah ya? dipublish. Jadi tinggal mempelajari aja sih. Nah, itu justru Nah, mempelajarinya itu kita perlu Nah, itu sosis. dia. Jadi tunggu wait and see, tunggu tanggal mainnya Wih, untuk bahasanya. untuk Oh. PTK Memang di ini. BKD juga yang itu tersendiri ya Mas Iya. ya. Yang di BKD juga yang periode 2 itu tersendiri. Masih manual. Masih manual ya. Kita tunggu ya, kita tunggu mungkin ke depan dalam waktu dekat juga sudah disiapkan ya oleh BKD, dan kita insya Allah akan langsung kita sampaikan kepada teman-teman ya, karena jujur saja teman-teman tuh haus sekali sekarang dengan info ini, Iya. Betul. terutama SKP, Benar, Betul, Pak. Pak. karena jangan sampai ada kesalahan dalam input SKP itu. Ya, jadi 2 periode pertama pakai yang periode pertama untuk periode pertama pakai yang tahun kemarin dulu 2021, yang periode kedua menyusul. Nanti akan ada sosisnya. Termasuk satu lagi, Apalagi, Pak? sekarang input TPP berubah, Waduh. Nah, ini untuk yang struktural nih. TPP Struktural berubah. ya. jadi bingung. Yang sekarang ini ya, kalau di kliknya utama itu harus ada Ya, kinerja, rencana kinerja. ada rankinnya. Begitu diklik ranking nggak keluar, bingung lagi. Hmm. Harusnya diklik yang Umum. umum baru bisa kita input. Jadi mungkin dalam waktu dekat juga kita akan sampaikan ke teman-teman Iya. yang terutama yang eselon. Jadi memang sekarang perubahan terus ya perubahan terus, semakin sistemnya semakin diperbaiki ya. Kalau kemarin kan gampang-gampang saja tuh tahun 2021, di 22 ini ada perubahannya sangat signifikan juga ya untuk pengisian ETPP ya Mas ya. Ya. Itu. Oke, Sobat Pintar, kalau perubahannya ke arah yang lebih baik nggak apa-apa ya. Kalau Lebih kok- informatif sih Iya, tapi. lebih informatif dan lebih canggih. Tapi kalau perubahannya ke arah yang lebih buruk, siapa yang mau? Nah, yang kita harapkan seperti itu. Jadi siapapun apapun kita berharap untuk perubahan yang lebih bagus ke arah yang lebih baik begitu. Betul Bang Vito, ada yang mau sekali. tanyakan lagi nggak ke Mas Fadli? Pak, itu, nah, Mas Fadli dulu nih. Boleh, boleh. ya untuk teknis-teknis aja ya, Po ya, kebanyakan yang ditanyakan nih ya, teman-teman kayak tadi. Nah, alurnya itu kalau penandatanganan dan selesai ini setelah input nih di online, terus kan dicetak ya Mas. Iya. Nah, dicetak itu ada jangka waktu nggak sih itu, misalnya di penandatangan atau sampai di sudinnya kah, atau sampai di dinas, ada batas-batas waktunya Enggak sih, enggak ada ketentuan khusus atau ketentuan yang bakunya. Jadi begitu bikin hari ini besok harus nyampe di Nah. dinas untuk tanda Itu tangan. mah Nah, aneh itu banget. enggak sih. Kalau itu barangkali diserahkan ke sudin masing-masing. Oh, Iya. gitu. Ya. Dan termasuk saya juga masih ada tanda tangan di selatan, Oh, karena sebanyak. sasaran saya kebetulan pada saat Iya. di Januari saya masih di selatan, masih kasih PTK di selatan. Jadi kalau itu biasanya dikoordinir oleh sudin, dan biasanya sudin mengkoordinirnya per kecamatan. Jadi dari sekolah masuk per kecamatan supaya tidak tertukar dan tidak hilang itu, karena banyak ya, itu kan banyak sekali itu. Jadi nanti biasanya yang akan ditandatangan oleh kepala dinas juga dikoordinir oleh sudi. Jadi tidak diperkenankan satu persatu atau langsung ke kepala dinas, Iya. nggak bisa ya. Jadi kita Koordinir. harus tertib administrasi ya. Jadi sudin yang merapikan, mengumpulkan, lalu baru dikirimkan ke dinas. Ke dinasnya kemana? Ke bidang PTK. Nanti kita parap dulu di bidang PTK ya, baru setelah selesai parap baru diserahkan kepada kepala dinas untuk ditandatangani. Itu ya. Oke, Bapak. Mas Fadli, ini ada yang nanya tapi dari sekolah nih. Boleh nggak apa-apa, Bu? Mbak. Nih, untuk guru, wakasek dan kepsek untuk input kegiatan tugas pokok jabatan di Simpek sudah ditentukan dinas atau kita pilih sendiri di pagu SKP-nya?
Kalau untuk sasaran itu tergantung dari uraian tugas kita masing-masing. Jadi di sistem itu sudah disediakan list secara global sesuai dengan SOTK atau uraian tugas seorang kepala sekolah, wakasek ataupun guru. Nah, di situ kita tinggal memilih uraian tugas yang memang menjadi target kinerja kita itu yang mana aja. Nah, itulah yang dimasukkan ke dalam SKP. Gitu. Oke. Jadi kita pilih Paurilin ya Bang Iya. Fadli ya. Jadi udah ada di situ tinggal pilih iya. sesuai enggak nih Nah, kerja kita, tugas kita. Jadi nggak harus semua, karena kalau semua wah Banyak banget. banyak banget. banyak banget gitu. Oke, mudah-mudahan Bang Feby yang di utara sana jelas. Ada lagi nih untuk tanggal rekomendasi. Iya lupa tadi Mas Feby, Mas Feby, Mas Fadli, tanggal rekomendasi tanggal berapa kan guru kan pakai rekomendasi tuh. Iya. Itu ditulisnya tanggal berapa tuh rekomendasi? Tanggal rekomendasi sebenarnya di akhir tahun juga nggak apa-apa. Jadi di akhir penilaian periodenya. Jadi kalau untuk periode 1 berarti bisa di tanggal 30 Juni juga nggak apa-apa untuk tanggal rekomendasi. 30 Juni. Ya, kalau Pokoknya untuk di akhir- yang untuk yang 1 tahun bisa di 31 Desember. Oke, banyak ini yang nanya. Ya, tanyain terus nggak apa-apa Po. Mumpung Po. Oh iya. Iya, assalamualaikum. Mau tanya lagi Mas Feby, Mas Fadli, Feby mulu sih. Ini kan sasaran diinput di awal tahun terlebih dahulu. Gimana setelah sudah diinput tersebut ternyata di tengah jalan yang bersangkutan mengikuti hal yang komponen atau tupoksinya tidak tercantum pada sasaran. Apakah perlu diriset atau ditambahkan pada uraian tugas tambahannya? Pada Itu list bisa. pengukuran. Nah, itu jadi misalkan kita pertama menginput 5 kegiatan contohnya. Tiba-tiba ada kegiatan di luar yang 5 kegiatan itu yang menjadi tanggung jawab kita nih. Nah, nanti pada saat mengisi list pengukuran itu sudah disediakan. Di situ ada kolom kegiatan kegiatan tambahan. Nah, itu bisa diinput di situ. Jadi pada saat mengisi list pengukuran bisa di situ menginput di uraian tambahan. Yang tidak ada di Gitu. pagu ya. Iya, kan? yang Ya, tidak ada di sasaran di awal tahun. Jadi nggak perlu di riset. Nggak perlu di-riset. Karena Jadi tinggal ditambahin apalagi aja gitu kalau ya? untuk struktural nih, karena kalau riset sasaran Riset akan semuanya. berpengaruh ke rankinnya. Oh. Rankinnya juga akan hilang. Waduh. Nah, itu kalau udah di detik-detik terakhir penutupan sistem untuk keluarin listing, waduh repot lagi. Ntar Mesti- TKD-nya hilang. mesti ini lagi, Itu awal lagi. Iya, Oh. Gitu. Jadi agak-agak apa namanya? Sensitif ya? sangat-sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif. Ini yang tadi nanya kan udah dijelasin juga tadi tanggal rekomendasinya adalah di akhir. Misalnya periode 1 adalah di 30 Januari sampai Juni. Nah, tanggal rekomendasinya itu dibikin tanggal 30 Juni. Jadi akhir di Akhir periode, bulan, ya, akhir periode. tanggal di akhir periode Ya. gitu. Ya, sobat pintar ya, mudah-mudahan jelas. Mudah-mudahan yang disampaikan itu tidak lupa. Iya, nggak lupa itu Pak tadi. Catat berarti, Pak. Iya. Kalau udah ngomongin faktor lupa udah Kadang-kadang sudah bener. ini rekomendasi kan ditanya terus ya tadi Nah, kan. Makanya Ya, jadi tuh, saya aja sewot Pak. Oh. Enggak. Kalau saya sih nggak sewot. Enggak. Memang tugas kita menjelaskan, menyampaikan ya. Biar bagaimanapun ini kan kita sharing bersama. Betul, Bu, Bapak Jangan bijaksana sampai- banget. Jangan sampai kan kita baik di sekolah apapun di mana kita satu kesatuan dinas pendidikan. Ya Betul, jadi Pak. jadi di sekolah enggak saya sekolah enggak sekolah juga dinas pendidikan. Jadi semuanya ya tugas kami di sini ya kebetulan di dinas ini yang dihasilkannya regulasi dan menyampaikan kepada teman-teman yang ada di sekolah ataupun dimanapun ya. Jadi ayo kita bersama gitu ya. Kalaupun ada kekurangan, ada kita kekurang tidak mengertian dan sebenarnya kita harus karena ini kan barang baru. Ya sebetulnya nggak barang baru-baru banget, ini barang lama tapi memang periodisasinya yang baru gitu ya. Ya, untuk sobat pintar yang lupa tadi tanggal-tanggalnya nanti bisa dilihat ulang lagi ya di tayangan Ditonton, di ya, Jack District Jack TV, District TV channel ini. YouTube channelnya jangan lupa di like dan di subscribe. Ya. Itu Itu. jangan lupa. Ya, terus ya. catatan tanggal-tanggalnya juga dicatat. Oh. Gitu, di like and subscribe Ya, gitu. Terus semuanya. nyalakan loncengnya. Sebanyak-banyaknya, Oh, ya kan? Nyalakan loncengnya di mana nanti setiap ada tayangan dari Jack District TV pasti akan nongol notifikasinya. Gitu. Ini ada lagi Mas Feby lagi. Kok Feby mulu? Ini ada apa dengan Aduh, Feby ya. ini? Aduh. Ada apa dengan Oh, Feby? ada apa nih Po?
Mas Fadli, untuk guru yang belum mengisi sasaran, terus udah ditutup periodenya, terus solusinya seperti apa? Oh, jadi Kalau untuk itu, nah untuk sasaran itu kan sebenarnya harusnya di awal tahun. Nah untuk itu semua sih sebenarnya kita menunggu juga kebijakan dari si yang punya sistem, BKD yaitu ya? BKD. Nah itu semua kebijakan ada di tangan mereka. Kalau memang dari pihak BKD-nya akan dibuka lagi, pasti nanti akan segera kita informasikan kembali. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang 27.000 itu belum menginput, Wow. betul, Oh, bocoran nih, 27.000 bocoran nih. Jadi untuk guru input di sasaran. DKI yang belum input sasaran 27.000. Nah lo Aduh, Mas. hilang tuh. 27.000 itu jadi ya banyak-banyak berdoa mudah-mudahan. Berdoa tuh. Nah, ada kabar baik dalam waktu Dibuka dekat, lagi gitu mungkin ya. dibuka. Nah, nanti pada saat sistem dibuka jangan lagi tarsok-tarsok. Nah tuh. Nah, Itu biasanya seperti itu. nah itu dia Tarsok. kadang tuh itu balik lagi ke kebijakan ya. Kadang kalau karena memang itu Dibukanya tidak lama. itu. Oh, Itu gitu, yang Pak. iya, Kadang dibukanya sehari tidak cuma lama. 2 hari. Nah. Jadi teman-teman semuanya, sobat pintar ini memang kita ada 27.000 guru ya yang belum input sasaran. Input sasaran ya nanti ya kita sedang berjuang ya kan. Kita sedang berjuang terus koordinasi terus dengan BKD yang punya sistem ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dibukakan dan setelah dibuka ya tolong jangan sampai lengah. Ya. Jangan sampai lupa Ya, lagi. jangan Gerak sampai lupa, Oh. cepat di input ya kan. Itu yang saya sampaikan kepada teman, termasuk riset kita lagi minta terus ya. Oh, iya. Riset itu lagi minta terus karena masih ada banyak salah ada juga kekeliruan-kekeliruan, tapi saat ini untuk riset belum dibuka juga. Jadi bersabar sobat pintar ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita koordinasi terus ya, dioptimalkan ya. Untuk siapa? Ya untuk kita semua ya. Nah. Ya untuk Bapak dan Ibu guru semua. Begitu 27.000 Nah, guru berarti yang belum Poririn input ya kalau sasaran. udah waktu dibuka nih sama BKD ini langsung begadang ya begadang udah Ya. tuh sehari semalam 2 hari ini ya. Tapi kalau input itu kan cepet ya, Ya, Mas bikin Fadli ya. sasaran sebenarnya Ya, kalau sebenarnya bareng-bareng, sehari iya, juga. kan Apalagi bisa. kalau bareng-bareng benar. Nah, kalau bareng Apalagi kalau bareng-bareng luar itu bisa. Nah. Kadang kan karena pernah ada waktu kemarin kepala satuan pelaksana tuh SMP atau Kasubag TU sekolah Tinggal yang Itu- validasinya. tinggal yang validasinya nanti. Validasinya kuat enggak? Nah, Itu tuh. dia. Kalau saya waktu di selatan, mohon maaf ya, ini ilmu saya dulu. Saya simpek saya semua megang operator. Ya. Oh, jadi bisa Saya validasi sendiri. kasih semuanya sama Untuk memudahkan apa-apanya. ya Pak ya. Sama apa? Sama Password. pasportnya saya kasih. Ternyata semuanya melaksanakan tugas dengan dan tidak ada yang merubah data saya. Berarti tidak amanah ada, semuanya, Pak. semuanya amanah. Alhamdulillah. Jadi semua kembali kepada diri kita untuk mempercepat kinerja ya. Ya kita harus rela, ya kan harus rela. Ternyata selesai cepat, ya. Dan saya juga dulu waktu di selatan itu saya turun ke lapangan. Hari itu undang operator semua dikumpulkan, hari itu harus selesai. Ya. Hari itu harus selesai. Jadi apa namanya semua dari kebijakan pimpinan dan memang harus dilaksanakan dan selesai itu tidak ada masalah termasuk untuk validasi Ya. karena validasinya operatornya langsung Enak, jadi begitu kerjain langsung validasi. Jadi, kerja validasi. karena Jadi nggak jadinya- kepegang Sudin nggak mungkin Iya kepegang. banyak juga Pak. Iya, Kalau karena begitu, satu kasih ya. PTK itu bisa 2 atau 3.000 guru. Nah, itu. Nah, dia harus memvalidasi. belum Bayar lagi dulu. minta riset Nah, belum lagi ada kalau kesalahan. salah. itu belum apa riset tuh biasanya ada terus Pasti. walaupun sudah dibuka ini ya walaupun sudah dibuka sudah input tetap yang salah itu banyak minta riset lagi makanya saya kemarin pada saat di wilayah itu seperti itu jadi saya komitmen kepada teman-teman saya berikan password dan simpek saya ya kepada teman-teman yuk saya percaya Anda semua bisa bisa dipegang kepercayaannya
ternyata semuanya Alhamdulillah betul. berarti dan mempercepat mempermudah kinerja. gitu. Tadi perasaan Bang Pito ngomong Apa tuh? pengerjaannya sendiri. Nah, berarti ini dikerjakan sendiri sama gurunya atau sama orangnya gitu Mas Fadli, bukan sama operatornya. Seharusnya. Nah, Nah, itu kan sasaran kinerja pegawai. tuh, Nah, seharusnya. Ayo. harusnya yang bikin itu pegawai yang bersangkutan langsung. Karena itu menjadi tanggung jawab mereka atau komitmen mereka sebagai seorang PNS atau CPNS di DKI Jakarta atau di Indonesia bahkan. Karena SKP itu seluruh PNS di Indonesia itu harus membuat sasaran. Nah, ya mungkin karena ada atau frekuensi kerjaan yang sangat tinggi atau padat sekali, ya bolehlah kita meminta bantuan mungkin operator atau Sebatas meminta bantuan, Iya, tapi sebatas pengerjaannya minta kan memang Nah, benar-benar mandiri sama si tapi guru Tapi tersebut. isinya tapi Nah. isinya harus atas persetujuan dari kita dari guru sendiri. yang Iya. bersangkutan. Jelas ya rekan-rekan. Gitu. Jadi penginputan SKP ini atau pengisian SKP ini adalah tugas mandiri dari yang Iya, bersangkutan betul. sebagai seorang PNS, bukan operator atau bukan orang lain. Manakala nanti ada yang salah dari yang ngerjain itu, Mm-mm. yang bertanggung jawab berarti kan mereka Ya, yang ngerjain. betul. Nah, alangkah lebih baiknya dan bagusnya dan wajibnya memang PNS yang bersangkutan yang mengerjakannya. Betul Begitu, karena ini sekali. hubungannya sama uang ya. Betul sekali. Kalau PP, struktural udah PTWP. berhubungan dengan uang. Yang 60% tadi, Iya. yang 3 bulan, ayo. Oh, struktural, Bro. Hati-hati, makanya sekarang yang tadi saya bilang, memang ini pengerjaan adalah pengerjaan yang dilakukan mandiri oleh si PNS tersebut, PNS atau CPNS gitu. Jangan, kalau misalnya memang mau meminta bantuan ya silakan aja, tapi yang jelas-jelas paham adalah si orang atau PNS tersebut, begitu. Tapi terkadang dari sambungan dari omongan Porir ini seakan-akan nih operator jadi tupoksi ya Po ya. Nah, Tupoksi ada di menjadi beberapa SKP. sekolah Nah, memang seperti itu. Jadi memang ini adalah Banyak. tupoksi dari operator. udah Banyak yang seperti itu, tapi semua kan kebijakannya ada di sekolah. Iya. Ada juga yang masing-masing mandiri, tapi ada juga yang langsung dikerjakan operator. Jadi semuanya memang kita kembalikan, ya. Begitu Kembalikan ke rekan-rekan. sekolah. Ada yang mau tanyakan lagi? Cuma satu, Iya, apa Pak? boleh yang ngetik operator, ininya ya, apanya isinya dari si guru. Nah, jangan sampai isinya juga nggak Nilainya, tahu. nilainya dari kepala sekolah. Nah, kebanyakan Jangan menilai sendiri, ya repot juga. terkadang ya Pak Mas Karena Fadli, mohon maaf ya, ada saya temui ya, nilai itu ada si A dengan si B selisih. Nah, iya Pak, benar Nah. Pak. Gak mau. Benar. Kinerjanya kan bagusan saya, makanya ini kebijakan dari pimpinan. Siapa pimpinannya? Yaitu kepala satuan pendidikan. Harusnya Itu mereka kepala itu lebih sekolah. melihat objektif ya Pak. Jadi tidak membuat nilai sendiri, nilai itu dari kepala satuan pendidikan. nah, Itu banyak Pak seperti itu Pak. Tuh, banyak terjadi seperti itu Kayak ya. contohnya mohon gini, maaf. saya lebih rajin ketimbang Bang Pito. Aduh. Tapi Kok nilainya lebih jelek. ketinggian? Banyak, Bang betul. Pito padahal nggak ngapa-ngapain misalnya Aduh, ya. iya. Bang Pito nggak ngapa-ngapain, cuma kerjanya cuma tidur doang gitu. Astaga. Malah nilainya bagus. Bang Pito nilai 90, saya Aduh, 70. banyak, Itu betul. Banyak. Ada selisih koma saja sampai Iya, benar. ada perseteruan. Benar, istilahnya. Pak. Itu Benar, banyak di saya lapangan seperti terjadi itu. itu terjadi juga. Saya pernah alami ada seperti itu. Jadi bijaklah kepada kepala satuan pendidikan ya untuk memberikan nilai yang terbaik. Manakala kalau orang itu kerjanya bagus ya berikan nilai yang bagus. Betul Pak. Jadi kan kita merasa Kalau senang juga orang ya, itu merasa malas ya dihargain. jangan diberikan nilai bagus. Ah. Ya, tapi paling tidak kan nilai itu baik ya. Paling tidak nilai itu baik. Jadi ini mumpung saya di sini saya sampaikan bahwa memang Ini bener nih, bener Pak. iya Benar, Pak, dong. mumpung Ma- Pak. Mumpung Ya. betul Pak. Yang tadi Jadi- saya bilang begitu. Jangan sampai yang malas nilainya lebih bagus dari banyak, yang Pak. tidak malas. Contohnya, Apalagi sekarang bukannya ini lagi, sekarang itu kompetensinya yang kita lihat. Ya, kompetensinya bukan. bukan berdasarkan Bu- like and dislike gitu Nah, ya. sekarang tidak ada. Kepentingan pribadi. Pimpinan Iya. itu tidak boleh Saya deket like sama Pak and Sampit, dislike. tinggi. Tidak. Bang tidak. Pito nggak deket nilainya Tapi rendah lihat, gitu. nih oh kinerjanya bagus enggak, oh ini ngajarnya bagus enggak, hasilnya outputnya apa, anak-anaknya bagus enggak. Nah itu yang jadi penilaian bagi pimpinan. Jadi
Ini saya karena saya mengalami seperti itu ya. Saya pun mengalami Pak sama Ya Bang Vito. dulu bukan pribadi saya, tetapi di lingkungan saya seperti itu ya. Memang sampai padahal bagusan saya, kok saya ini, waduh. Iya, teman-teman juga banyak yang curhat, Tapi Pak. bagus juga bukan berarti bagus menilai diri sendiri. Mm-mm. Bagus itu kita kinerja baik itu dari orang, Orang lain ya, bukan dari diri sendiri. Iya, betul. Bagus kita belum tentu bagus dari Orang orang. lain. Nah, loh tuh. Betul. Ya itu ya, Luar jadi ini biasa. yang jadi saya sampaikan kepada apa namanya Sobat sobat pintar Jack Disdik TV yang budiman ya. Sudah tersalurkan, sudah tersampaikan. Yang kemarin dan tadi curhat sama saya, nilainya kok rendah, padahal saya rajin Ya, kerja, iya. padahal saya kerja dari jam sekian sampai jam sekian, bahkan sampai larut Dan malam. tidak perlu kita harus kemana-mana, sampaikan kepada pimpinan. Iya, musyawarah ya Pak ya. Iya, selesaikan secara adil. Betul. Ya. Tapi biasanya yang kayak gini nih udah kita ngobrol, udah diskusi, udah musyawarah. Tapi ada satu pimpinan yang nggak puas gitu kan, dan gurunya juga nggak, akhirnya berseteru, iya gojok-gojokan. Itu yang Jangan sampai bagaimana pendidikan akan maju di satuan pendidikan kalau di dalamnya tidak ada koordinasi yang baik. Betul. Ya, Nah, jadi- satu institusi akan maju dengan baik kalau di dalamnya ya baik. Jadi menilailah secara objektif, jangan Ya, karena suka itu. atau tidak suka, like and dislike, atau karena ada sesuatu di dalam angka tersebut. berarti- Cia. Berarti senioritas nggak berpengaruh juga ya, Oh, Pak? enggak. Enggak, Karena enggak. kan mentang-mentang dia lebih lama, Iya, jadi gini misalnya Bang Vito, pangkatnya lebih ini. Bang Vito TMT-nya lebih Ah, lama dari saya anak betul. muda. Bang Vito males. Saya rajin. Bang Vito bisa jadi nilainya jelek Nah, karena saya tuh. rajin gitu. Kalau Jadi saya emang memandang real. senior itu dari kinerja. Tuh. Luar biasa. Wah, ini lebih hebat, bukan karena dari Senior itu dari jabat kinerja. apa Ya TMT kan? ya, bukan karena TMT. Orang yang kerjanya maksimal bagus itu walaupun muda sudah bisa senior ya kan. Contohnya Bang Vito. Ah. Dia mah ketuaan, bukan tua, ketua. Malu. Bercanda ya sobat distrik Ada ya. bapak malu. Oke, Bang Vito ada yang mau tanyakan lagi? Kayaknya nih udah panjang lebar nih, Iya. udah masuk semua nih apa yang di ini ya. Cuman tadi Oh, ada yang perlu minta kesan. digaris bawahin Apa tuh. Rame nih. Coba tolong diulang lagi Mas Fadli, yang pengerjaan SKP siapa yang mengerjakan? Oh, iya. Oh, Oh. Itu kayaknya perlu digaris bawahin digaris lagi katanya. Pak Mas Karena Fadli. memang di coba. lapangan itu rame. Kan saya sudah sampaikan Nggak, Pak tadi, Samsul sendiri yang ngomong nih, ya kan? bicara. Tadi kan sudah saya sampaikan. Masalah pengerjaan itu kan teknis. Siapa saja itu bisa. Yang penting isinya itu dari yang bersangkutan dan nilainya yang sudah ditetapkan oleh pimpinan, Iya. ya kan? Ya biasa operator ataupun guru masing-masing yang mengerjakan langsung, guru-guru masing-masing lebih bagus lah, Ya. ya. Dan memang Tetapi harusnya Pak. nilai standarnya adalah dari pimpinan. Jangan sampai mentang-mentang kita buat sendiri nilainya Bagus, digedein. dibagusin. Sekarpe saya bikin nggak boleh, ya kan? Tentunya setelah nilai jadi pun kan ada tuh rekapnya tuh. Betul. Rekap tuh pasti ada di dalam penyusunan SKP itu. Rekapnya kan dibawa dicek sama kepala sekolah sudah benar atau tidak penilaiannya. Jadi saya berharap kepada para kepala sekolah dalam hal penilaian SKP ini ya tolong ya yang seobjektif. Mungkin ya, sehingga tidak ada Hubungan sosial. cemburu sosial di antara teman-teman guru di sekolah. Barangkali termasuk staf juga, ya, termasuk staf juga seperti itu. Udah Gitu. jelas ya, sobat pintar ya. Jadi bukan saya ngomong. Udah Pokoknya lega ngomong. lah. Saya hanya melanjutkan saja, copy paste saja omongan Bapak gitu. Nah, seru nih kalau kayak gini ngomong. Bang Vito, Saya sih kalau untuk kebaikan-kebaikan saya seru, juga Pak, kalau seru untuk banget berkas seru saya, banget Pak, saya seru. senang banget Pak, sampai jam berapapun ayo saya Ayo. ngadain. Tapi jangan di sini. Kasihan nanti. Iya. Yuk apa Bang Vito? Ya lanjut Po, ada chat-chat yang lain Po. Nggak ada, udah habis nih saya. Udah habis. Kebetulan saya nggak bisa buka Google, nggak bisa buka YouTube nih, Betul. karena memori saya penuh. Mas Fadli, ya Allah sedih bener memori penuh. Oke Po, nih kan udah panjang lebar, semuanya sudah ya clue-cluenya dan kisi-kisinya tentang SKP sudah disampaikan oleh Bapak Pak Samsu dan Pak ini Mas Fadli.
ini loh kita sambil ini nunggu waktu kita kesimpulannya loh kisi pesan-pesannya Mas Fadli atau Pak Samsu kepada rekan-rekan guru atau rekan-rekan struktural, fungsional dan struktural tentang SKP apa nih Pak? Dari saya barangkali untuk sobat pintar Jack Jack Dik Bistis TV yang budiman ya, tentunya apa yang sekarang disampaikan itu belum tentu Bapak dan Ibu semuanya itu merasa puas ya. Tentunya tetap kita belajar terus ya. Tetap kita sharing supaya penyelesaian SKP tahun 2021 di periode 1 ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan dalam hal penilaian kami mohon kepada teman-teman, terutama kepada kepala satuan pendidikan ya, termasuk ke Kasubag TU kan menilai juga ya untuk stafnya ya, berikan nilai yang objektif sesuai dengan kinerjanya ya, kinerja dia seperti apa ya, berikan nilai yang terbaik ya. Dan mungkin dalam penyampaian ini ada kurang dan sebagainya, saya mohon maaf dan sukses untuk kita semuanya. Kapan-kapan kita ketemu lagi di SKP periode 2 2022 udah pensiun. aja periode 2 Oh iya Bapak pensiun ya Pak. periode 2 aja Pensiun. Aduh. Di Berarti soalnya di nggak ketemu 1 nih. Juli sampai dengan 31 Desember. Nanti kita insya Allah kalau Radio Distrik Jack Distrik TV mengundang ya kita akan hadir lagi ya Mas Fadli ya. Kita dengan janji ya bener dengan senang Saya hati, tagih dengan gajinya senang loh. hati ya, karena kita itu harus menyampaikan agar semua jajaran dinas pendidikan baik di sekolah ataupun di Sudin, di mana di kecamatan, semuanya harus dapat ya memahami terkait perubahan-perubahan, inovasi-inovasi baru dari BKD ataupun secara nasional. Itu dari saya, terima kasih. Terima Mas kasih Fadli Bapak. mungkin Mas ada, Fadli ya. bisa mau Teknis, tambahin teknis. Mungkin kalau dari saya ada sedikit informasi tambahan nih, banyak aja Nah. jadi dikit sedikit aja dulu. Nah, berhubung dengan adanya SKP periode 1 periode 2 ini nih, jadi informasi tambahannya kemarin sih kita baru dapat info nih dari BKD, untuk SKP yang selama 1 tahun itu tidak perlu dicetak. Oh. jadi nggak perlu Jadi yang Januari sampai Desember itu nggak perlu dicetak, tapi harus diselesaikan penilaiannya. sampai dashboard selesai Iya, gitu ya. sampai tulisannya itu selesai. Nah, karena kalau sampai tulisannya tidak selesai, kita tidak akan bisa membuat sasaran 2022. Nah, jangan-jangan yang 27.000 itu masih belum Enggak. selesai. Jadi kalau untuk tahun 2021 belum istilah belum terintegrasi seperti sekarang. Oh, iya. Jadi walaupun belum selesai di 2020-nya, masih banyak sih pegawai yang belum selesai di 2020, itu dia bisa membuat sasaran 2021. Nah, lain halnya untuk tahun 2022. Jadi SKP selama 1 tahunnya itu nggak perlu lagi dicetak. Karena yang sudah dicetak itu sudah ada 2 kan, yang periode 1 dan periode 2. Itu yang harus dicetak dan penandatanganan dan diarsipkan. Karena sewaktu-waktu kita butuh untuk kenaikan pangkat Iya, atau betul. dan lain-lain. Nah, jadi untuk yang selama 1 tahunnya itu, yang kalau kita melihat di Simpek itu di menu SKP itu tidak perlu dicetak, tapi penilaiannya harus dilaksanakan secara tuntas. Karena kalau kita sampai tidak selesai, itu nggak akan bisa bikin SKP 2022. Nah, itu sobat pintar. Ada lagi nanya, Nah, tadi dulu belum closing oke, tapi siap, boleh. nanya. Untuk yang mau kenaikan pangkat, Mas Fadli, Mm-mm. pakai SKP-nya yang model 1 atau yang semester 2? Yang tunggu periode, maksudnya periode 1 atau periode 2 kenaikan pangkat? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya, karena sekarang BKN itu hanya menerima yang dengan format baru. Jadi yang periode 1 dan periode 2. Nah, Iya. untuk sobat pintar untuk sobat pintar yang mau kenaikan pangkat, jadi pakai SKP-nya yang dua-duanya, periode 1 dan periode 2 gitu. Iya. Jelas ya. Siap. Lanjut Mas Fadli, maaf tadi saya Udah. cut. Mungkin sedikit ini, pokoknya intinya pertanggungjawabkan apa yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Nah, Tuh, gitu pinter, dia. cakep. Ya, sobat pintar, saya rasa ilmu yang dibagi sama dari Pak Samsu dan Mas Fadli ini
bermanfaat banget, oke banget. Nih sampai pun tadi kita yang nggak ngerti ada periode-periodenya Bang Vito ya. Ya. Itu tahu ada periode 1 dan periode 2 gitu. Itu makanya tadi begitu Mas Faldi ngomong saya sempat mangap. Mungkin ada yang ngezoom kali ya. Wow. Jelek banget gitu. Hah, berarti ada 2 periode. Nah, jadi untuk yang tadi SKP ini berlaku untuk fungsional dan struktural. Sama semuanya, pejabat-pejabatnya juga yang tadi tanggal-tanggalnya sudah kita informasikan juga, apapun semuanya sampai yang periode 2 yang barunya itu sudah kita informasikan juga. Mungkin nanti formatnya menyusul ya, melalui dinas atau sudin setempat nanti akan di-share gitu. Jadi ya tadi jangan sampai ada kata-kata lupa. Begitu web dibuka langsung dikerjakan, jangan tarsok nanti karena begitu kita megang kerjaan yang lain pasti akan lupa dengan kerjaan yang tadinya harus kita kerjakan, malah kita mengerjakan kerjaan yang lain. Nah, jadi apapun apa namanya permasalahannya di SKP ini sudah tuntas di sini ya. Betul. Kalaupun misalnya memang masih ada yang mau nanya, ya nanti insya Allah di live chat itu akan kita jawab juga. Nanti akan saya insya Allah kalau misalnya memang Mas Fadli sama Pak Samsu ada waktu nanti akan saya forward. Kalaupun misalnya memang belum dijawab juga mohon maaf, karena kita harus sama-sama tahu dan kita harus sama-sama memaklumin kesibukan beliau berdua ini gitu, Sobat Pintar. Satu lagi, jangan ada kata malas untuk belajar. Asik. Ilmu sekecil apapun ilmu yang kalian punya, yang kalian dapat, yang rekan-rekan punya, rekan-rekan dapat, Sobat Pintar punya, harus diinformasikan, harus di-share ulang ke mereka yang membutuhkan. Karena Betul sekali. begitu kita pelit ilmu, kita tidak akan membukanya lagi di pintu selanjutnya. Gitu ya Sobat Pintar ya. Jadi Ya, ilmu sekecil ada apapun. satu tambahan dari Oke, saya, ada info lagi. Sobat Pintar, Jack Distrik TV yang budiman, bahwa bidang PTK itu sudah buka hotline ya. Oh iya. Hotline ya. Dicatat Sobat Pintar. Hotline silahkan. Jadi nanti kalau ada misalnya, oh saya mau nanya mengenai pensiun ya kan, kita bukan SKP saja Punya ya. administrasi kepegawaian. Semua administrasi yang ada di bidang PTK, ya pensiun, naik pangkat, cuti, mutasi, KKI, ya kan, Iya. SKP ataupun apa saja terkait dengan bidang PTK, silahkan Bapak dan Ibu, Sobat Pintar, WA ke 0. Delapan 99 2106 829. Oke. Saya ulangi, hotline PTK yaitu 0899 2106 829. Jadi silakan Bapak dan Ibu, tidak perlu datang ke dinas, silakan Bapak dan Ibu tanyakan kalau ada permasalahan, tentunya permasalahan yang sangat urgen ataupun dan sebagainya yang nyangkut yang tadi saya sampaikan. Semua bidang ke-PTK-an ya, baik kan PTK itu ada 3, ada seksi tendik, ada seksi pendidik dan ada pengembangan karir. Jadi silahkan ya, kalau penilik ya nanti ke pengembangan karir, pengawas ke pengembangan, kepala sekolah ke pengembangan karir. Ya kalau ke tendik ya masalah ketendikan, ke pendidik ya silakan. Ya jadi kita sudah buka hotline untuk khusus untuk PTK. Silakan Bapak dan Ibu, Sobat Pintar, gunakan hotline ini untuk hal-hal yang dianggap penting ya oleh Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ya, saya ulangi lagi Sobat Pintar ya, takutnya nanti ada yang lupa atau mungkin tadi begitu Pak Samsu ngomong lagi keluar kemana ya? gitu kan. Sama pulpen. Betul. Ya, saya ulangi lagi. Jadi Sobat Pintar kalau misalnya memang ada yang mau nanyain SKP, mutasi, kenaikan pangkat dan lain sebagainya, bisa menghubungi di nomor telepon 0899
2106-829 PTK online ya Mas Fadli ya. Gitu. Jadi ini Oh dukungan- iya, waktunya jam baru kerja. mau Oh, jam kerja tuh. baru Ah. jam Jadi kerja kalau- Sobat Pintar. malam. Waktunya jam 8 sampai Sampai jam 16 ya. Jangan malam-malam WA, kasihan itu juga. mah beda ya. WA-nya modus itu Pak. Jadi Modus. sekali lagi tolong waktunya jam 8 sampai jam 16. Ya, nanti dari operator itu akan disebarkan ke mana saja ya, ke PIC yang ada di seksi-seksi di bidang PTK. Tolong kalau misalnya kita hanya layani jam 8 sampai jam 4 sore 16 ya, sampai jam 4 sore. Jangan sampai jam Di atas 5, jam itu jam- Poririn yang layani. Kasihan. Chat ke nomor saya Oke. di atas jam itu PTK online itu sampai dari jam 8 sampai jam 4 sore atau jam 16. Nah, kalau misalnya memang mau lebih dari itu ke nomor saya aja. Nanti bisa mau nanya-nanya Jadi tur, boleh, bis pariwisata bisa ke saya. Tuh, Boleh kemporirin aja nanya. promo langsung kan. Promosi. Oke, Mas Fadli tadi kekat lagi ada Siap. lagi mau di Udah cukup. cukup itu aja. Cukup, Oh, cukup. marah saya. Di-cut mulu Cukup, sih. cukup. Oke, Sobat Pintar itu tadi sudah cukup sudah Pak Samsu sudah memberikan kesimpulan, Mas Fadli juga sudah memberikan kesimpulan. Nanti di saat web SKP itu atau web Simpek itu dibuka sama BKD, jadi rekan-rekan Sobat Segera. Pintar segera mengerjakan, jangan tunggu entar-entar lagi karena waktunya nggak lama. Di sini dari bidang PTK nggak bisa memastikan 1 atau 2 hari atau seminggu atau sebulan, jadi sama-sama tidak tahu waktunya berapa lama. Jadi saran dari beliau-beliau ini segera. Intinya sudah ada dari BKD langsung kita Iya, sampaikan. nah udah dibuka langsung dikerjakan dan selesai, udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Jadi nanti tinggal divalidasi, gitu kan? Validasi Sudin ya. Sudin. Sudin. Nah, jadi Kalau nanti untuk tinggal itu. divalidasi sama Sudin setempat. Begitu ya Sobat Pintar ya. Saya rasa cukup jelas banget nih Jelas. kupas tuntas SKP 2021. Yang tadi saya bilang juga semoga ilmu yang kami berikan di sini bermanfaat, berguna Amin. untuk rekan-rekan semuanya Sobat Amin. Pintar, Amin. di fungsional dan di struktural gitu. Bang Vito Kayaknya udah ya. cukup nih, Pak. Ih, Iya. cukup. udah. Pak Samsu juga ada kegiatan nih, Kesibukannya masih mau luar ada rapat. biasa, Mas Fadli iya, juga betul. repot banget kerjanya, padat melayat gitu. Tuh. Jadi yuk untuk Sobat Pintar semuanya, kami akan kembali lagi di Kamis depan dalam program Antar OPS dari jam 1 sampai jam 3
tentunya dengan narasumber dan tema yang berbeda pula. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Apapun akan kami informasikan di sini di Antar OPS. Jadi untuk rekan-rekan Sobat Pintar yang mau tanya-tanya silakan japri ke kami, di live chat juga bisa. Kebetulan saya nggak bisa buka YouTube lagi. Lagi penuh memorinya. Jadi mungkin tadi Bang Vito Iya. Bang Vito juga tadi YouTube-nya lagi bermasalah. Jadi mohon maaf, banyak yang japri tadi alhamdulillah sudah saya sampaikan pertanyaan-pertanyaannya ke Pak Samsu dan Mas Fadli. Oke, Sobat Pintar ya, Pak Samsu, Mas Fadli, ya. terima kasih sudah Terima bergabung kasih. bersama Sama-sama. kami. Jangan Jack bosan-bosan Disdik, ya Mas. Jack Mudah-mudahan Disdik TV. bermanfaat untuk Amin. semua. Amin. Itu yang kami harapkan gitu. Jadi kalau misalnya memang pun Sobat Pintar ada yang Sobat Pintar ada yang ketinggalan, nanti bisa diulangin lagi di YouTube channel kita Jack Disdik TV. Itu jangan lupa di like, subscribe, terus nyalakan lonceng biar nanti notifikasinya nongol. Ting 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 ting. Oke Sobat Pintar, sampai ketemu lagi di Kamis mendatang dalam acara Antar OPS dari jam 1 sampai jam 3 dengan narasumber yang berbeda dan tema yang berbeda pula. Yuk sebelum kita closing kita pakai masker dulu Bapak. Mas Fadli, Bang Vito. Kita pakai masker kembali ya. Iya. Ini kita siaran ini walaupun tatap muka kita tetap prokes ya rekan-rekan Sobat Pintar ya, Iya. kita duduk berjarak. Jaga jarak. Tadi opening kita pakai masker, closing juga kita pakai masker. Terus ini mic-nya, Sobat Pintar mic-nya. Setelah kita siaran nanti Iya. nah ada covernya. Sekali Ya, pakai. pakai. Mic-nya Terus juga nanti- sekali pakai. Iya.